Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Fal Afif dengan NIM 1050 123 00032 akan membahas bagian pendahuluan pada studi kasus total manajemen kualitas Xerox. Nah, dalam dunia bisnis modern sendiri, kualitas menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan dan juga daya saing perusahaan. Xerox merupakan salah satu perusahaan yang pernah mengalami penurunan kualitas produk serta tekanan persaingan dari perusahaan lain, khususnya dari negara Jepang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Xerox menerapkan konsep Total Quality Management atau TQM sebagai strategi perbaikan menyeluruh dalam perusahaan. Melalui penerapan TQM, Xerox berfokus pada peningkatan kualitas produk dan juga layanan, efisiensi proses kerja, serta keterlibatan seluruh karyawan dalam perbaikan berkelanjutan. Penerapan strategi ini membantu Xerox meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengembalikan posisinya sebagai perusahaan besar yang kompetitif di pasar global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marnia Sezakia dengan NIM 1050 123 00395. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari perusahaan. Baik, dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, kualitas menjadi faktor penting untuk mempertahankan pelanggan dan meningkatkan daya saing perusahaan. Xerox pernah mengalami penurunan pangsa pasar karena kurang fokus pada kebutuhan pelanggan dan meningkatnya persaingan dari kompetitor. Kondisi tersebut mendorong Xerox menerapkan Total Quality Management melalui program Leadership Through Quality yang berfokus pada kepuasan pelanggan, perbaikan berkelanjutan, serta keterlibatan seluruh karyawan dalam peningkatan kualitas. Penerapan Total Quality Management ini berhasil membantu Xerox memperbaiki kinerja perusahaan dan kembali meningkatkan daya saing pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinta Fandiana dengan NIM 1050 123 001 Di sini saya akan menjelaskan tentang krisis perusahaan Xerox. Pada awalnya, Xerox berposisi pada posisi yang sangat kuat berkat paten yang kuat di pasar yang besar. Tidak adanya pesaing yang kuat membuat risiko pertumbuhan dan biaya yang tidak terkendali tampak tak signifikan. Dibandingkan peluang ekspansi, posisi ini unik ini memungkinkan Xerox menutupi inefisiensi dengan kenaikan harga akibatnya. Xerox kehilangan fokus pada kebutuhan pelanggan. Pada akhir 1970-an, kurangnya fokus pada kebutuhan pelanggan menciptakan situasi di mana pesaing mampu menyamai atau mengalahkan harga dan fitur produk Xerox. Hal ini menyebabkan pangsa pasar Xerox turun di posisi dominan di tahun 1960-an menjadi kurang dari 50% pada tahun 1980. Lebih jauh, return on net assetnya turun dari 19% pada 1980 menjadi 8,4% pada 1983. Selanjutnya, reaksi awal perusahaan Xerox yaitu meskipun manajemen mulai menangani kebutuhan pelanggan melalui 3 prioritas tersebut, kompetisi terus menyerebut pangsa pasar. Manajemen Xerox menyimpulkan bahwa upaya menurunkan biaya dan meningkatkan ROA justru melemahkan upaya meningkatnya kepuasan pelanggan dan pangsa pasar. Mereka menyadari bahwa penetapan prioritas saja tidak cukup. Yang diperlukan adalah perubahan mendasar dalam cara Xerox menjalankan bisnis. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Belvana Marsyani Fitri dengan NIM 1050 dan di sini saya akan menjelaskan terkait kebijakan LTQ atau Leadership Through Quality di studi kasus Xerox. LTQ adalah sistem manajemen Xerox untuk mengatasi penurunan kinerja perusahaan. Fokus utamanya adalah kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Kebijakan intinya meliputi kualitas menjadi tanggung jawab seluruh karyawan, semua proses harus berbasis kebutuhan pelanggan, perbaikan dilakukan secara terus-menerus atau continuous improvement, dan terakhir adalah keputusan berbasis data dan umpan balik dari pelanggan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait implementasi dan dampak dari LTQ. Untuk implementasi LTQ yaitu dengan implementasi melalui kerja tim lintas fungsi atau cross-functional teams. Lalu dengan manajer berperan sebagai coach atau dan bukan hanya sebagai pengawas saja. Dan terakhir yaitu memberikan
empowerment atau wewenang ke level bawah agar keputusan lebih cepat. Dan dampak dari implementasi LTQ-nya yaitu kepuasan pelanggan meningkat, proses pelayanan lebih cepat dan efisien, dan terakhir Xerox kembali kompetitif di pasar global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nashwa Halifatus Sadia di sini akan menjelaskan tentang study case kita. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan dengan menggunakan Customer Satisfaction Measurement System atau CSMS dan mengumpulkan serta menganalisis umpan balik dari pelanggan. Kemudian ada tim lintas fungsi, empowerment karyawan, dan benchmarking. Serta ada continuous improvement dengan menggunakan QIP dan PSP untuk perbaikan berkelanjutan dan keputusan berdasarkan data serta fakta yang ada. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa TKM itu berhasil membantu Xerox keluar dari masa sulitnya dengan cara fokus pada kebutuhan pelanggan, meningkatkan kualitas secara terus-menerus, dan melibatkan semua karyawan dalam proses perbaikan. Nah, studi kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah perusahaan itu tidak hanya ditentukan oleh manajemen, tetapi ditentukan juga oleh kerjasama dan komitmen seluruh anggota organisasi untuk terus memberikan yang terbaik bagi pelanggan.